Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Mia San, sebuah kisah yang berjudul Begu Ganjang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Hartono, Bapak baik-baik saja? Suara sekretarisnya Dewi terdengar khawatir. Pak Hartono menatap pantulan dirinya di kaca spion mobil. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia baru saja menginjak rem mendadak, nyaris menabrak pohon besar di pinggir jalan. Bukan karena ada sesuatu di depannya, melainkan karena bayangan hitam tinggi itu, bayangan yang melesat cepat di samping mobilnya, seolah berlari sejajar, lalu menghilang begitu saja. Ini bukan pertama kalinya. Saya baik-baik saja Dewi, mungkin hanya kelelahan. Jawabnya mencoba menenangkan diri dan sekretarisnya, namun suaranya bergetar. Rangga dari balik semak-semak di pinggir jalan tersenyum tipis. Ia melihat mobil Pak Hartono melaju kencang, lalu tiba-tiba mengerem. Ia tahu itu ulah Begu Ganjang, makhluk itu. Bayangan tidak terlihat yang kini terikat padanya mulai bekerja. Rangga merasakan kepuasan dingin merayapi hatinya. Dendamnya mulai terbayar. Di kantor suasana terasa dingin dan asing bagi Pak Hartono. Lampu di ruang kerjanya berkedip-kedip, tidak menentu. Kadang mati total, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat, lalu menyala kembali dengan tiba-tiba. Ia sering mendengar suara langkah kaki berat di atas langit-langit, seolah ada yang berjalan mondar-mandir di loteng kosong. Siapa di atas? Teriak Pak Hartono suatu sore setelah suara langkah itu terdengar begitu jelas di atas kepalanya. Tidak ada jawaban. Ia meraih telepon, menelpon bagian keamanan. Cek loteng kantor saya sekarang juga. Ada suara-suara aneh di atas sana. Beberapa menit kemudian seorang petugas keamanan datang. Maaf Pak, tidak ada siapa-siapa di loteng. Kuncinya masih tergantung di tempatnya. Pak Hartono menatap petugas itu dengan pandangan kosong. Tapi saya dengar jelas sekali suara langkah kaki. Tugas keamanan hanya menggaruk kepalanya bingung. Setelah petugas pergi, Pak Hartono kembali duduk. Namun pandangannya terus tertuju ke langit-langit. Ia merasa diawasi. Malam harinya mimpi buruk kembali datang. Kali ini lebih jelas, lebih mengerikan. Ia berada di sebuah lorong panjang yang gelap, dikejar oleh bayangan tinggi, kurus, dengan mata merah menyala. Bayangan itu terus mendekat, membisikkan ancaman-ancaman yang tidak jelas, namun terasa begitu nyata. Ia terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat membanjiri tubuhnya. Ada apa Pak? Tanya istrinya Bu Lastri yang terbangun di sampingnya. Tidak ada apa-apa Ma, hanya mimpi buruk. Jawab Pak Hartono, berusaha menenangkan, namun ia tahu itu lebih dari sekedar mimpi. Ia merasa bayangan itu kini ada di dalam kamarnya, berdiri di sudut gelap mengawasinya. Rangga di rumahnya yang sederhana mendengar cerita Pak Hartono dalam mimpinya. Ia tersenyum dalam kegelapan. Begu Ganjang bekerja dengan baik. Ia bisa merasakan energi gelap yang dipancarkan makhluk itu seolah terhubung dengannya. Keesokan harinya Pak Hartono pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Saat ia bercermin, ia melihatnya. Sebuah siluet tinggi dan kurus berdiri tepat di belakangnya. Mata merah menyala menatap lurus ke matanya. Jantungnya berdebar kencang, ia berbalik dengan cepat. Namun tidak ada siapa-siapa, hanya pantulan dirinya yang pucat di cermin. Ini tidak mungkin. Gumamnya mengusap wajahnya kasar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, akibat kurang tidur dan stres. Namun teror itu semakin menjadi-jadi. Suatu sore saat ia sedang menandatangani dokumen di mejanya, ia merasakan cengkeraman dingin di pergelangan tangannya. Cengkeraman itu begitu kuat, seolah ada tangan tidak kasat mata yang mencengkeramnya. Ia menjerit kesakitan, menjatuhkan pulpennya. Ada apa Pak? Dewi masuk karena terkejut mendengar cerita atasannya. Tangan saya, ada yang mencengkeram tangan saya. Pak Hartono menunjukkan pergelangan tangannya. Dewi langsung melihatnya. Ada bekas cakaran panjang, merah dan dalam, seolah dicakar oleh kuku tajam. Ya ampun Pak, ini kenapa? Tanya Dewi panik.
Saya tidak tahu, tiba-tiba saja seperti ini. Pak Hartono menatap bekas cakaran itu dengan ngeri. Ini bukan lagi sekedar halusinasi, ini nyata. Di rumah Pak Hartono, teror itu mulai merambat. Bu Lastri sering merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bahkan di siang hari. Ia juga mulai mencium bau busuk yang aneh, seperti bau tanah basah bercampur amis, yang tidak diketahui asalnya. Kenapa bau ini tidak hilang-hilang? Tanya Bu Lastri pada pembantunya yang juga terlihat kebingungan. Tidak tahu Bu, sudah saya bersihkan semua sudut rumah, tapi baunya tetap ada, jawab asisten rumah tangganya. Anak-anak Pak Hartono, Rina dan Rio mulai menunjukkan perubahan. Mereka menjadi rewel, sering menangis tanpa sebab dan menolak tidur di kamar mereka sendiri. Ma, ada Om Tinggi di kamar Rina, kata Rina anak sulung mereka sambil menunjuk ke sudut kosong. Tidak ada siapa-siapa sayang, itu hanya bayangan, hibur Bu Lastri sambil memeluk putrinya dengan erat. Namun ia merasakan bulu kuduknya merinding. Suatu malam saat Bu Lastri sedang menyiapkan makan malam, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di dinding dapur, seolah ada yang berlari di sana. Bu Lastri berbalik, namun tidak ada apa-apa. Jantungnya berdebar kencang, ia mulai percaya ada sesuatu yang tidak beres di rumah mereka. Di tempat lain, Rangga menikmati setiap detik penderitaan Pak Hartono. Ia sering datang ke dekat rumah Pak Hartono, bersembunyi di balik pohon dan merasakan ketakutan yang terpancar dari rumah mewah itu. Ia melihat Pak Hartono semakin kurus, matanya cekung, serta senyumnya menghilang. Pantas mendapatkannya Hartono, bisiknya pelan. Menatap rumah itu dengan tatapan penuh kepuasan. Namun kepuasan itu mulai tercampur dengan perasaan aneh. Kadang-kadang ia merasa Beku Ganjang terlalu agresif. Makhluk itu tidak hanya mengganggu Pak Hartono, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Suatu hari ia mendengar kabar bahwa salah satu rekan kerja Pak Hartono di pabrik yang tidak ada hubungannya dengan masalah PHK, tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas. Udah, kenapa Bapak jadi sering melamun? Tanya Sari suatu sore. Tidak apa-apa Nay, hanya memikirkan pekerjaan, jawab Rangga mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ia mulai merasa ada yang salah. Beku Ganjang terasa semakin kuat, semakin sulit dikendalikan. Di pabrik Pak Hartono semakin terpuruk. Ia sering terlihat berbicara sendiri, menunjuk ke arah kosong dan berteriak-teriak. Karyawan lain mulai menjauhinya karena menganggapnya tidak waras. Pak Hartono, Bapak harus istirahat. Bapak terlihat sangat tidak sehat, saran Dewi khawatir. Tidak, saya tidak bisa istirahat. Dia ada di mana-mana. Dia mengawasi saya, teriak Pak Hartono dengan mata terbelalak lebar. Pak Hartono menunjuk ke arah jendela, seolah ada sesuatu di luar sana. Suatu malam Rangga bermimpi. Bukan mimpi buruk yang biasa, melainkan sebuah penglihatan. Ia melihat Beku Ganjang tidak lagi sebagai bayangan samar, melainkan sosok yang lebih jelas, tinggi, kurus, dengan kulit kehitaman dan mata merah menyala. Makhluk itu tidak lagi menatap Pak Hartono, melainkan berbalik menatapnya. Tatapan itu dingin penuh ancaman, seolah mengatakan, "Aku tidak hanya milikmu." Rangga terbangun dengan jantung berdebar kencang. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beku Ganjang mulai lepas kendali. Teror itu tidak lagi hanya menargetkan Pak Hartono. "Bapak, ada Om Tinggi di jendela," teriak Sinta menunjuk ke arah jendela kamar mereka. Rangga dan Sari segera menghampiri. Jendela kamar mereka tertutup rapat, akan tetapi Rangga merasakan hawa dingin yang menusuk dari arah sana. Ia menatap keluar, tidak ada apa-apa. Namun ia tahu Beku Ganjang mulai menunjukkan diri pada keluarganya. "Tidak ada apa-apa sayang, hanya mimpi buruk," ucap Sari dengan suara bergetar. Ia memeluk erat anaknya. Rangga tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk di ruang tamu yang gelap, memikirkan apa yang telah ia lakukan. Ia memanggil iblis untuk membalas dendam dan kini iblis itu mulai mengancam keluarganya sendiri. Penyesalan mulai merayapi hatinya. Namun ia tahu mungkin sudah terlambat. Beku Ganjang telah dilepaskan dan makhluk itu tidak akan berhenti begitu saja. "Udah, bangun, ada yang aneh di luar." Rangga Simanjutak tersentak dari tidurnya. Kabut pagi menyelimuti desa Tanjung Merawa seperti kain kafan, membuat siluet pohon-pohon karet tampak seperti sosok-sosok mengerikan.
Sari istrinya berdiri di jendela dengan wajah pucat. Kenapa? Dengar itu, anjing-anjing pada menggonggong terus dari tadi, tapi suaranya terdengar aneh. Rangga menajamkan telinga. Benar, gonggongan anjing-anjing kampung terdengar panik. Bukan gonggongan biasa yang melindungi wilayah, tapi seolah mereka ketakutan pada sesuatu yang tidak kasat mata. Mungkin ada harimau turun dari hutan, gumam Rangga meski hatinya tidak yakin. Sudah bertahun-tahun tidak ada laporan harimau di daerah ini. Sari memeluk dirinya sendiri. Udah, burung-burung juga pada terbang gelisah, lihat itu. Di luar jendela puluhan burung gagak berterbangan ke sana kemari. Mereka berputar-putar di atas atap rumah, sesekali menjerit dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Rangga pernah mendengar dari orang tua bahwa burung gagak adalah pertanda buruk. Bapok. Doni anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun berlari masuk kamar dengan mata berkaca-kaca. Sinta nangis terus, dia bilang ada yang ngeliatin dari pohon mangga. Rangga menatap Sari. Pohon mangga tua di halaman belakang memang sering dijadikan tempat bermain anak-anak. Tapi pagi ini daun-daunnya bergerak tanpa angin. Udah nak, mungkin cuma mimpi buruk. Rangga mengusap kepala Doni. Bapak mau kerja dulu, nanti sore kita main layangan ya. Namun saat Rangga bersiap ke pabrik kayu PT Rimba Jaya, firasat buruk terus menghantuinya. Kabut pagi kali ini lebih tebal dari biasanya, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Suara gergaji mesin membelah kayu menggelegar di seluruh pabrik. Rangga sudah 10 tahun bekerja di sini, setiap hari menghirup debu kayu dan oli mesin. Tangannya yang kasar dan berbekas luka kecil adalah bukti kesetiaannya pada pekerjaan ini. Rangga, ke kantor sekarang. Suara Pak Hartono, kepala divisi produksi, menusuk telinga Rangga. Pria berusia 50 tahun itu berdiri di pintu kantornya dengan ekspresi dingin. Kemeja putihnya tidak bernoda, kontras dengan seragam kerja lusuh para buruh. Ada apa Pak? Masuk dulu. Kantor Pak Hartono menggunakan pendingin ruangan. Dinding dipenuhi sertifikat dan foto bersama petinggi perusahaan. Rangga berdiri canggung. Kakinya yang berdebu terasa tidak pantas menginjak lantai keramik yang mengkilap. Rangga, kamu sudah lama kerja di sini ya? 10 tahun Pak, sejak Doni masih bayi. Pak Hartono mengangguk. Jari-jarinya bermain dengan pulpen emas. 10 tahun, cukup lama. Tapi begini Rangga, perusahaan sedang mengalami penyesuaian. Kita harus memangkas biaya operasional. Jantung Rangga berdebar keras. Kata-kata memangkas biaya operasional sudah menjadi momok bagi semua pekerja. Maksud Bapak, kamu di PHK, efektif mulai hari ini. Dunia Rangga seolah runtuh. 10 tahun kesetiaan, keringat dan darah yang ia berikan untuk perusahaan ini berakhir dengan kalimat singkat yang dingin. Tapi Pak, saya kan pekerja yang rajin, tidak pernah bolos, tidak pernah berbuat onar. Ini bukan masalah kinerja Rangga, ini keputusan manajemen. Pak Hartono menatapnya acuh tidak acuh. Kamu bisa ambil pesangon di bagian keuangan. Pak, saya mohon, anak saya masih kecil-kecil, istri saya tidak bekerja, kalau saya di PHK. Sudah Rangga, keputusan sudah final. Jangan buat suasana jadi tidak nyaman. Rangga mengepalkan tangan. 10 tahun ia melihat Pak Hartono datang ke kantor dengan mobil sedan mewah, makan siang di restoran mahal, sementara para buruh seperti dirinya harus berjuang untuk sekedar makan nasi dengan lauk seadanya. Baik Pak, suara Rangga bergetar menahan amarah. Tapi saya tidak akan melupakan ini. Pak Hartono menatapnya tajam. Jangan buat ulah Rangga, kamu masih bisa cari kerja di tempat lain. Rangga pulang ke rumah dengan hati hancur. Sari langsung menangis saat mendengar kabar PHK. Doni dan Cinta yang sedang bermain di halaman ikut menangis melihat ibu mereka. Udah, sekarang kita mau makan apa? Sari terisak. Tabungan kita cuma cukup untuk 2 minggu. Kenapa nangis? Cinta anak perempuannya yang berusia 6 tahun memeluk kaki Sari. Bapak kenapa? Rangga tidak mampu menjawab. Ia menatap keluar jendela, melihat rumah-rumah tetangga yang sama-sama berjuang hidup dengan gaji pas-pasan. Sementara di ujung desa, rumah mewah Pak Hartono berdiri megah dengan pagar tinggi dan halaman luas. Sari, kamu jaga anak-anak dulu. Saya mau cari tahu lowongan kerja. Namun Rangga tidak pergi mencari kerja.
Ia berjalan menuju warung kopi di pinggir jalan, ke tempat biasa para pekerja pabrik berkumpul. Matanya terus menatap ke arah rumah Pak Hartono yang terlihat dari kejauhan. "Rangga, kamu kena PHK?" Jupri rekan kerjanya menepuk bahu Rangga. "Gua juga bro, 10 orang sekaligus hari ini." "Sialan itu Pak Hartono. Kemarin gue lihat dia beli motor baru untuk anaknya, sementara kita di PHK karena katanya perusahaan sedang rugi." Rangga mengepalkan tangan. Amarah dan dendam mulai menggerogoti hatinya. 10 tahun ia bekerja dengan tulus, tapi dibuang begitu saja seperti sampah. Rangga," Jupri menurunkan suara. "Kamu kenal Maija yang tinggal di ujung kampung? Dia bilang ada cara untuk balas dendam ke orang yang zolim." "Maksud kamu?" "Dia bilang ada makhluk yang bisa digunakan untuk menghukum orang jahat, namanya Begu Ganjang." Rangga menatap Jupri dengan mata menyala. "Kamu serius?" "Maija bilang dia kenal dukun yang bisa memanggil makhluk itu, tapi..." Jupri menggigit bibir. "Katanya berbahaya. Begu Ganjang itu susah dikendalikan." Malam itu Rangga tidak bisa tidur. Ia terbayang wajah dingin Pak Hartono yang dengan mudah membuangnya setelah 10 tahun pengabdian. Sementara itu suara tangis Sari masih terdengar dari kamar anak-anak. "Udah, kamu belum tidur?" Sari masuk ke kamar dengan mata bengkak. "Tidak bisa tidur, kepikiran besok mau ngapain." Sari duduk di samping Rangga. "Udah, tadi Sinta tanya kenapa bapaknya sedih. Saya tidak tahu harus jawab apa." "Maafkan Bapak, Ri. Bapak gagal jadi kepala keluarga." "Jangan bilang begitu, udah. Kita pasti bisa lewati ini. Yang terpenting kita bersama." Akan tetapi kata-kata Sari tidak bisa menenangkan hati Rangga. Dendam terhadap Pak Hartono terus membara dalam dadanya. Ia teringat ucapan Jupri tentang Begu Ganjang. Di luar jendela suara aneh terdengar lagi. Bukan gonggongan anjing kali ini, tapi seperti suara daun kering yang bergesekan. Meski tidak ada angin, Rangga menoleh ke jendela dan untuk sesaat ia melihat bayangan tinggi kurus berdiri di bawah pohon mangga. "Sari, kamu lihat itu?" "Lihat apa udah?" Saat Rangga menuju ke arah pohon mangga, bayangan itu sudah menghilang. Tapi perasaan diawasi terus menghantui mereka hingga pagi. "Udah mau kemana?" Sari bertanya saat melihat Rangga bersiap keluar rumah. "Cari kerja, Ri. Doakan Bapak." Namun Rangga tidak mencari kerja. Ia berjalan menuju ujung kampung ke rumah Maija yang terkenal dengan kemampuan spiritualnya. Hatinya sudah bulat. Jika sistem tidak bisa memberikan keadilan, maka ia akan mencari keadilan dengan caranya sendiri. Rumah Maija berdiri di ujung kampung, dikelilingi tanaman obat-obatan dan jimat-jimat dari akar kayu. Perempuan tua berusia 70 tahun itu sedang duduk di teras, mengupas bawang dengan pisau kecil yang sudah berkarat. "Rangga, kemarilah nak." Rangga menghampiri dengan langkah berat. Mata Maija yang keruh namun tajam seolah bisa melihat ke dalam jiwa seseorang. "Duduk, kamu kelihatan seperti orang yang kehilangan harapan." "Mak, tahu dari mana?" "Sorot mata kamu sudah berbeda nak." Maija meletakkan pisau dan bawang. "Ceritakan apa yang terjadi." Rangga menceritakan semuanya, tentang PHK yang tidak adil, tentang Pak Hartono yang kejam, tentang keluarganya yang kini terancam kelaparan setelah 10 tahun pengabdian dibuang begitu saja. "Hartono memang iblis. Dulu bapaknya juga begitu, serakah. Banyak keluarga yang hancur karena kelakuan mereka." Maija menggeleng. "Tapi balas dendam itu berbahaya, Rangga." "Saya sudah tidak tahu harus berbuat apa, Mak. Kemarin Sinta tanya kenapa bapaknya sedih. Saya tidak bisa jawab apa-apa." "Kamu pernah dengar tentang Datuk Panglima?" Rangga mengangguk. "Dukun yang tinggal di hutan itu." "Dia bisa bantu, tapi..." Maija terlihat ragu. "Caranya tidak baik." "Caranya bagaimana, Mak?" Maija melirik ke sekitar, memastikan tidak ada yang mendengar. Suaranya diturunkan menjadi bisikan. "Begu Ganjang, makhluk tinggi seperti pohon yang bisa membalaskan dendammu, namun sekali dipanggil, sulit untuk dihentikan." "Maksudnya, Mak?" "Dulu suami saya sakit keras, dokter sudah pasrah. Saya minta bantuan Datuk Panglima untuk mengusir penyakit itu. Suami saya sembuh, tapi seminggu kemudian dia mati karena hal lain."
Apa hubungannya dengan Beku Ganjang, Mak? Setiap bantuan dari dunia gaib ada harganya. Beku Ganjang bisa memberikan apa yang kamu mau, tapi bisa juga berbalik menyerangmu. Rangga terdiam, ia membayangkan wajah Doni dan Sinta yang hari ini hampir tidak sarapan karena beras di rumah tinggal sedikit. Bayangan Pak Hartono yang dengan mudah membuangnya setelah 10 tahun pengabdian membuat amarahnya berkobar. Kalau saya tidak berbuat apa-apa, keluarga saya akan mati kelaparan. Setidaknya dengan cara ini ada harapan. Kamu yakin? Saya yakin, Mak. Maija menghela nafas panjang. Baiklah, tapi ingat, saya sudah memperingatkan. Besok sore saya antar kamu ke sana. Sore harinya Rangga mengikuti Maija menyusuri jalan setapak yang berliku. Mereka menembus hutan lebat di pinggir desa, melewati pohon-pohon tinggi yang rindang. Cahaya senja nyaris tidak bisa menembus dedaunan, membuat suasana semakin kelam. Mak, masih jauh. Sebentar lagi, sudah 20 tahun emak enggak kesini. Maija berjalan pelan, sesekali berhenti untuk mengatur nafas. Kamu yakin mau lanjut? Sudah terlalu jauh untuk mundur, Mak. Burung-burung hutan tiba-tiba terdiam. Hanya terdengar suara langkah kaki mereka yang menginjak daun-daun kering. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau busuk yang tidak bisa dijelaskan. Ini dia. Di depan mereka berdiri sebuah kubu kayu yang telah lapuk. Bangunan itu terlihat seperti akan roboh kapan saja, dikelilingi pohon-pohon mati yang cabangnya menjulang seperti tangan kurus. Di depan gubuk terdapat tumpukan tengkorak hewan dan jimat-jimat dari akar kayu yang dianyam rumit. Datuk Panglima. Pintu gubuk terbuka dengan bunyi derit yang mengiris keheningan. Seorang laki-laki tua keluar, tubuhnya tinggi kurus, rambut putih panjang terurai hingga ke pinggang. Matanya berwarna keruh seperti kaca buram. Dia mengenakan kain sarung lusuh dan kalung dari gigi-gigi binatang. Ija, sudah lama tidak kemari. Suara Datuk Panglima serak seperti gesekan daun kering. Maija hanya mengangguk sungkan. Siapa yang kau bawa? Ini Rangga, Datuk. Dia butuh bantuan. Datuk Panglima menatap Rangga dengan mata keruh itu. Rangga merasa dingin menjalar dari tulang belakang hingga ke seluruh tubuh. Seolah mata itu bisa melihat setiap dosa yang pernah ia lakukan. Masuk. Interior gubuk lebih mengerikan dari luarnya. Dinding dipenuhi jimat-jimat aneh yang terbuat dari tulang dan ranting, tengkorak burung yang disusun rapi, dan botol-botol berisi cairan berwarna gelap yang tidak bisa dikenali. Di sudut ruangan terdapat meja kecil dengan patung-patung yang bentuknya menyeramkan. Aroma kemenyan hitam bercampur dengan bau busuk yang menyengat hidung. Rangga harus menahan nafas agar tidak muntah. Duduk. Datuk Panglima menunjuk tikar pandan yang robek. Ceritakan masalahmu. Rangga menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Tentang PHK yang tidak adil, tentang Pak Hartono yang kejam, tentang keluarganya yang kini terancam kelaparan. Datuk Panglima mendengarkan dengan mata terpejam, sesekali mengangguk. Kau mau balas dendam? Iya, Datuk. Tapi yang terpenting keluarga saya harus bisa makan. Keadilan dari manusia sudah gagal. Sekarang kau minta keadilan dari dunia lain. Datuk Panglima bangkit, mengambil sebuah botol berisi cairan hitam kental. Ada satu cara, tapi berbahaya. Saya sudah siap dengan resikonya, Datuk. Belum tentu. Kau belum tahu apa itu Beku Ganjang. Maija yang dari tadi diam tiba-tiba bersuara. Datuk, jangan. Itu terlalu berbahaya untuk dia. Biarkan dia memilih sendiri. Datuk Panglima menuang cairan hitam ke dalam mangkuk tanah liat. Asapnya mengepul, membentuk siluet-siluet aneh di udara. Beku Ganjang adalah roh jahat yang tinggi seperti pohon. Dia bisa membalaskan dendammu dengan cara yang mengerikan. Maksudnya bagaimana, Datuk? Dia akan mengikuti musuhmu, memberikan mimpi buruk yang tidak pernah berakhir, kecelakaan yang tampak seperti kebetulan, rasa takut yang terus menghantui. Datuk Panglima mengaduk cairan dalam mangkuk dengan jari telunjuknya, hingga akhirnya kematian. Rangga menelan ludah. Apa risikonya untuk saya? Beku Ganjang sulit dikendalikan. Kalau kau tidak kuat menahan kekuatannya, dia akan berbalik menyerangmu dan keluargamu. Datuk, saya pikir-pikir dulu. Tidak ada waktu untuk pikir-pikir. Datuk Panglima menyulut kemenyan hitam dengan korek api kayu. Istrimu sudah mulai sakit karena stres. Anakmu yang laki-laki mulai batuk-batuk karena kekurangan gizi.
Mau tunggu sampai mereka benar-benar mati? Rangga teringat wajah Sari yang pucat pagi tadi, Doni yang batuk-batuk saat tidur, Sinta yang menangis karena lapar tapi tidak ada makanan di rumah. Baiklah, Datuk, saya mau coba. Rangga, jangan! Maija memegang lengannya dengan kuat. Pikirkan keluargamu, kalau kau mati, mereka malah lebih susah. Justru karena keluarga saya, Mak. Rangga melepas genggaman Maija. Datuk, bagaimana caranya? Datuk Panglima tersenyum menampakkan gigi yang hitam dan ompong. Dia mengambil sebuah pisau kecil dari atas meja yang mata pisaunya berkarat. Berikan tanganmu. Rangga mengulurkan tangan kanan dengan ragu. Datuk Panglima mengeris telapak tangannya dengan pisau. Darah segar menetes ke dalam mangkuk berisi cairan hitam. Sekarang ucapkan namanya 3 kali. Panggil dia keluar dari kegelapan. Beku Ganjang, Beku Ganjang, Beku Ganjang. Asap dari mangkuk tiba-tiba membumbung tinggi hingga menyentuh langit-langit gubuk. Asap itu berputar-putar membentuk siluet makhluk tinggi kurus dengan mata merah. Menyala, Rangga merasa dingin mencekram seluruh tubuhnya. Nafasnya tercekat. Di belakangnya bayangan panjang mulai bergerak-gerak meski tidak ada angin. Sudah, Datuk Panglima meniup asap hingga hilang. Sekarang Beku Ganjang akan mengikutimu. Dia akan melakukan apa yang kau ingin terhadap musuhmu. Bagaimana cara menyuruhnya, Mbah? Tidak perlu, dia sudah tahu apa yang ada di hatimu. Dendammu akan menjadi makanannya. Bagaimana cara menghentikannya kalau sudah tidak dibutuhkan? Datuk Panglima terdiam lama. Tidak bisa, kecuali... Datuk Panglima terlihat ragu. Kecuali apa, Datuk? Kecuali kau rela mengorbankan nyawamu sendiri. Apa maksudnya? Beku Ganjang tidak bisa hidup tanpa dendam. Kalau kau mati, dia akan ikut mati. Tapi kalau kau hidup, dia akan terus mencari sasaran baru. Rangga keluar dari gubuk dengan perasaan campur aduk. Takut, lega dan ada sesuatu yang dingin mengikuti dari belakang. Maija berjalan di sampingnya dengan wajah pucat seperti orang yang baru melihat hantu. Rangga, kau sudah buat kesalahan besar. Rangga menoleh, bayangannya di tanah tidak lagi normal. Ada sosok tinggi kurus yang menjulang di sampingnya meski matanya sudah terbenam. Dan seharusnya tidak ada bayangan yang jelas. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Berdoa saja semoga kau bisa mengendalikannya. Kalau tidak, bukan cuma Pak Hartono yang akan mati, keluargamu juga akan jadi korban. Malam itu Rangga sampai di rumah dengan pikiran yang terasa berat. Sari menyambutnya dengan senyum paksa, berusaha terlihat tegar di hadapan anak-anak. Udah, bagaimana? Ada lowongan kerja? Ada, Ri. Besok-besok kita akan dapat rezeki, jangan khawatir. Benarkah? Alhamdulillah. Sari memeluk suaminya. Udah, dingin sekali badanmu, kamu sakit? Tidak, cuma capek jalan jauh. Rangga tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia memeluk Sari erat-erat, mencium aroma rambut istrinya yang menenangkan. Namun di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan yang mulai tumbuh. Ketakutan bahwa dia telah membuat kesalahan yang akan menghancurkan keluarganya sendiri. Bapak, tadi ada yang aneh loh. Doni berlari menghampiri. Waktu main di halaman, Sinta bilang ada bayangan tinggi di belakang Bapo. Tapi waktu aku lihat tidak ada apa-apa. Jantung Rangga berdebar kencang. Sinta di mana? Tidur. Dia bilang takut sama bayangan itu. Rangga menoleh ke sudut kamar. Di sana bayangan tinggi kurus berdiam diri, mengawasi dan menunggu. Mata merahnya yang menyala samar-samar menatap lurus ke arah Rangga. Udah, kamu lihat apa? Sari mengikuti arah pandang Rangga. Tidak ada apa-apa, Ri. Ayo tidur. Udah, kenapa udah tidak tidur lagi? Sari duduk di samping Rangga yang termenung di beranda. Matanya menatap suaminya dengan khawatir. Tidak bisa tidur, Nay. Pikiran kusut. Jawab Rangga pelan. Tangannya gemetar saat meraih cangkir kopi yang sudah dingin. Sari merasakan ada yang aneh dengan suaminya. Sejak seminggu terakhir Rangga berubah. Mata yang dulu penuh api dendam kini dipenuhi kegelisahan. Ia sering terbangun tengah malam, duduk di pojok ruangan sambil menatap kosong, kadang berbisik sendiri, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Udah, sejak kemarin Doni dan Sinta takut tidur sendiri. Mereka bilang ada yang mengawasi dari jendela, kata Sari sambil mendekatkan diri ke suaminya. Rangga menelan ludah. Ia tahu siapa yang mengawasi.
Beku Ganjang tidak lagi hanya mengincar Pak Hartono, makhluk itu mulai menjangkau keluarganya, seolah membalas budi karena telah dipanggil ke dunia ini. Mungkin hanya takut gelap, biasa naik, ucap Rangga, mencoba meyakinkan istri sekaligus dirinya sendiri. Angin malam bertiup kencang, menggoyangkan daun-daun di halaman. Suara derit bambu terdengar semakin keras, bercampur dengan suara serangga malam. Keheningan yang mencekam menyelimuti rumah sederhana mereka. "Bapok, Bapok!" teriakan Doni memecahkan keheningan. Rangga dan Sari bergegas ke kamar anak-anak. Mereka menemukan Doni dan Sinta berpelukan di pojok kasur. Tubuh mereka bergetar ketakutan. Mata mereka menatap lurus ke arah jendela yang kini terbuka lebar, padahal Sari yakin telah menutupnya rapat sebelum tidur. "Om Tinggi itu datang lagi, Bapok. Dia berdiri di jendela, lalu masuk ke dalam kamar," kata Doni dengan suara parau. Rangga merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia tahu Beku Ganjang ada di sini. Makhluk itu tidak lagi memerlukan undangan untuk masuk ke rumahnya. Perjanjian gelap yang telah ia buat dengan Datuk Panglima telah membuka pintu bagi makhluk itu untuk membuat apa saja yang ia inginkan. "Tidak ada siapa-siapa, Nak. Ayah akan tidur di sini malam ini," kata Rangga sambil menutup jendela dengan tergesa-gesa. Sari menatap suaminya dengan pandangan penuh tanya. Ada sesuatu yang disembunyikan Rangga dari keluarganya. Ia merasakan hal itu dari cara suaminya yang selalu gelisah, dari mata yang selalu melirik ke sudut-sudut gelap rumah. Tengah malam Rangga terbangun karena merasakan kehadiran yang tidak diinginkan. Matanya langsung tertuju ke sudut kamar anak-anak. Di sana, samar-samar ia melihat siluet tinggi dan kurus. Beku Ganjang berdiri diam, menatap anak-anak yang tertidur dengan mata merah menyala. Rangga pelan namun tegas, "Mereka bukan targetmu." Makhluk itu perlahan menoleh ke arah Rangga. Wajahnya samar tapi senyum mengerikan terukir di bibirnya yang kehitaman. Tanpa suara Beku Ganjang menghilang seperti asap, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Keesokan harinya berita mengejutkan datang. Dewi, sekretaris Pak Hartono, menelpon rumah-rumah karyawan pabrik. Suaranya bergetar ketakutan saat menyampaikan kabar. "Pak Hartono ditemukan di pabrik pagi ini. Kondisinya tidak waras. Rambut beliau memutih dalam semalam, matanya terlihat kosong, dan terus berteriak tentang yang tinggi, mengikutinya kemana-mana." Rangga merasakan campuran kepuasan dan kecemasan. Ia melihat Sari yang menutup mulut dengan tangan, terkejut mendengar kabar tersebut. "Kasihan sekali Pak Hartono," kata Sari dengan nada iba. "Mungkin dia terlalu stres karena tekanan kerja." Rangga hanya terdiam. Ia tahu penyebab sebenarnya. Beku Ganjang telah menyelesaikan tugasnya, akan tetapi makhluk itu tidak berniat pergi. Sebaliknya, ia semakin kuat, semakin rakus akan kekuatan yang diperoleh dari kekuatan dan penderitaan. Rangga terbangun karena suara pecahan kaca. Ia bergegas ke ruang tamu dan menemukan jendela depan terpecah berkeping-keping. Anehnya pecahan kaca tersebar ke dalam rumah, seolah ada yang memukul dari luar dengan kekuatan yang luar biasa. "Udah, ada apa?" Sari muncul sambil menggendong Sinta yang menangis. "Mungkin ada pencuri," jawab Rangga sambil memeriksa jendela. Namun ia tahu siapa pelakunya. Di dinding ruang tamu muncul cakaran-cakaran panjang serta dalam. Cakaran itu membentuk pola yang mengerikan, seolah ada yang mencakar dari dalam tembok. Bau busuk mulai menyebar ke seluruh rumah. Bau tanah basah bercampur amis yang membuat perut mual. "Ya Allah, ini kenapa udah?" Sari menatap suaminya dengan mata penuh air mata. "Kenapa rumah kita jadi begini?" Rangga tidak bisa menjawab. Ia tahu ini semua karena ulahnya. Beku Ganjang tidak lagi puas dengan menghancurkan Pak Hartono. Makhluk itu kini ingin menaklukkan seluruh keluarga Rangga. "Bapak, Om Tinggi itu ada lagi," kata Doni sambil menuju ke arah langit-langit. Rangga mendongak dan melihatnya. Beku Ganjang merayap di langit-langit seperti laba-laba raksasa. Tubuhnya yang kurus memanjang, jari-jarinya yang panjang mencengkram balok-balok kayu. Mata merahnya menatap lurus ke arah Rangga dengan ekspresi yang seolah berkata, "Kau telah membangunkanku. Sekarang aku akan mengambil semuanya." "Tidak ada apa-apa, Nak." Keesokan harinya Rangga pergi menemui Datuk Panglima. Ia berlari menembus hutan, mencari gubuk tua tempat dukun itu tinggal. Nafasnya tersegal-segal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Datuk!" teriak Rangga saat melihat gubuk tua itu. "Tolong saya, Beku Ganjang tidak mau pergi." Datuk Panglima keluar dari gubuknya.
Wajah tuanya terlihat lelah dan keriput, matanya yang sayu menatap Rangga dengan pandangan yang sudah menduga. "Kau kira makhluk itu anjing yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati?" kata Datuk Panglima dengan suara serak. "Beku Ganjang bukan budak, dia predator. Setelah mencicipi darah dendam, dia akan haus akan lebih banyak lagi." "Lalu bagaimana menghentikannya?" tanya Rangga putus asa. "Tidak bisa. Perjanjian dengan arwah jahat tidak bisa dibatalkan begitu saja, kecuali..." Datuk Panglima berhenti sejenak. "Kecuali kau mengorbankan yang paling berharga untukmu." Rangga merasakan darahnya mengalir di kepala. "Maksud Datuk?" "Beku Ganjang memerlukan jiwa untuk kembali ke alamnya. Jiwa yang memanggil atau jiwa yang paling dicintai oleh yang memanggil. Pilihan ada di tanganmu." Rangga terdiam, ia memahami maksud dukun itu. Untuk menghentikan Beku Ganjang, ia harus mati atau mengorbankan keluarganya. Tidak ada pilihan lain. Ia pulang dengan hati hancur. Di rumah ia menemukan Sari duduk di pojok ruangan sambil memeluk erat kedua anaknya. Mata istrinya merah, berlinangan air mata. Rambut yang biasa rapi kini acak-acakan. "Udah, tadi siang rumah seperti diguncang gempa. Semua piring pecah, meja terbalik, tapi tidak ada gempa," kata Sari dengan suara bergetar. "Doni bilang ada tangan-tangan hitam yang keluar dari dinding." Rangga merasakan dadanya sesak. Ia melihat rumah yang dulu hangat kini terasa seperti neraka. Di setiap sudut ia merasakan kehadiran Beku Ganjang yang semakin kuat. "Nai, ambil anak-anak, pergi ke rumah ibumu dulu," kata Rangga dengan suara putus asa. "Tidak, udah, kita harus bersama-sama menghadapi ini. Apapun yang terjadi, kita adalah keluarga," jawab Sari sambil memeluk suaminya. Malam itu Beku Ganjang tidak lagi bersembunyi. Makhluk itu menampakkan diri secara terang-terangan, berdiri di tengah-tengah ruang tamu dengan tubuh kurus menjulang hingga ke langit-langit. Mata merahnya berkilau dalam kegelapan. Mulutnya terbuka lebar menampakkan deretan gigi hitam yang tajam. "Bapuk, Nai, Om tinggi itu mau ambil kita," teriak Doni dan Sinta bersamaan. Sari pingsan melihat sosok mengerikan itu. Tubuhnya ambruk ke lantai. Mulutnya berbusa. Rangga memeluk kedua anaknya yang menangis histeris. "Apa maumu?" teriak Rangga kepada makhluk itu. Beku Ganjang tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menyeringai, lalu mengulurkan jari-jari panjangnya ke arah anak-anak. Kuku-kuku hitam yang tajam berkilau, siap mencabik apa saja yang disentuhnya. "Jangan, ambil aku saja," teriak Rangga sambil melindungi anak-anaknya. Makhluk itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan tawaran tersebut. Kemudian ia mengangguk pelan. Jari-jari panjangnya beralih ke arah Rangga. "Bapuk, jangan tinggalkan kami," kata Doni sambil memeluk kaki ayahnya. "Jagalah Nai dan adikmu, jadi anak yang baik," bisik Rangga sambil mengusap kepala kedua anaknya. Beku Ganjang mendekat, cengkeraman dinginnya melingkari leher Rangga. Rangga merasakan nyawanya tersedot perlahan. Nafas Rangga semakin pendek, pandangannya mulai kabur. "Maafkan Bapuk," bisik Rangga terakhir kali sebelum matanya terpejam untuk selamanya. Tubuh Rangga ambruk di lantai. Sudah tidak bernyawa. Beku Ganjang menghilang seperti asap, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Keheningan mencekam menyelimuti rumah yang dulu hangat itu. Sari tersadar dan menemukan suaminya sudah tidak bernafas. Ia memeluk jasad Rangga sambil menangis histeris. Pikirannya tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Trauma yang mendalam mulai merasuki benaknya. Udah, bangun udah," tangis Sari sambil mengguncang tubuh suaminya yang sudah dingin. Sejak saat itu akal sehat Sari mulai terganggu. Ia sering berbicara sendiri, seolah masih berbicara dengan Rangga. Kadang tertawa tanpa sebab, kadang menangis histeris. Doni dan Sinta, meski masih kecil, mulai memahami bahwa ayah mereka sudah tidak akan pernah kembali dan ibu mereka juga sudah tidak sama lagi. Tetangga-tetangga mulai berbisik tentang keluarga Simanjutak yang terkutuk. Tidak ada yang berani membantu. Anak-anak yatim piatu dengan ibu yang kehilangan akal sehat. Tidak ada tempat untuk berlabuh. Dendam yang dimulai dari keputusasaan telah berakhir dengan kehancuran total. "Jangan pernah dekati keluarga mereka. Hati-hati." Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini hanya menyisakan kepedihan. Beku Ganjang memang telah pergi, namun jejak kehancuran yang ditinggalkannya akan terus menghantui. Dendam tidak pernah membuahkan kebahagiaan. Ia hanya melahirkan kehancuran yang lebih besar.
menghancurkan tidak hanya musuh, tetapi juga diri sendiri dan orang-orang yang dicintai. Di kejauhan, Pak Hartono masih terkurung di rumah sakit jiwa. Rambut putih dan mata kosong, terus berteriak tentang bayangan tinggi yang mengikutinya. Dendam Rangga telah terbayar, namun harga yang dibayar terlalu mahal untuk sebuah kepuasan yang fana. "Tidak, pergi!" teriak Pak Hartono. Malam itu di rumah yang kini kosong, angin bertiup kencang menggerakkan tirai-tirai robek. Suara derit pintu dan jendela yang terbuka tutup sendiri masih terdengar, seolah Begu Ganjang masih ada di sana, menunggu panggilan berikutnya dari jiwa lain yang putus asa dan haus akan pembalasan. Dendam adalah api yang membakar tidak hanya musuh, tetapi juga yang menyalakannya. Dan dalam kegelapan malam Tanjung Merawa, pelajaran itu tergores dengan darah dan air mata yang tidak akan pernah kering. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.